Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 dan kami ingin mempresentasikan hasil analisa kami terhadap insiden KAI komuter lain dengan kereta jarak jauh, eh, tepatnya di Bekasi Timur. Insidennya itu terjadi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, Tete Lepta Immanuel Nabasa dengan NPM 25081010283. Saya Raihan Syah Maulana Sandi Putra dengan NPM 3 digit terakhir 267. Saya Gavril Dwi Putra dengan NPM akhir 219. Saya Nathaniel Nehmia Barak Franz dengan NPM akhir 265. Dan selanjutnya kami akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu yang menjadi urgensi permasalahan ini. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari kasus ini, di mana yang menjadi urgensi kami adalah bahwa meningkatnya kecelakaan di perlintasan kereta api di masa-masa saat ini, dan kecelakaan tersebut terjadi akibat kegagalan sistem palang pintu dalam mendeteksi kedatangan kereta secara tepat yang itu merupakan menurut asumsi kami. Dan permasalahan ini menunjukkan bahwa sistem digital pada palang pintu masih memiliki kelemahan pada sensor dan logika kontrol. Oleh karena itu diperlukan sistem digital yang lebih andal untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan kereta api, yang dimana nanti akan kami coba buatkan untuk solusinya di slide selanjutnya. Lalu untuk identifikasi masalah yang menjadi poin-poin kami, yang pertama adalah dari sensor delay atau keterlambatan sensor dalam mendeteksi kedatangan kereta. Yang kedua adalah logic error, yang dimana kesalahan logika saat sistem menerima lebih dari satu input kereta. Yang ketiga adalah lack of fail safe system, dimana tidak adanya sistem keamanan cadangan saat terjadi gangguan daya atau error sinyal. Lalu dampak apa yang diperoleh dari ketiga masalah tadi, identifikasi masalah tadi? Dampaknya yang pastinya adalah bahwa palang dapat terlambat menutup atau terbuka terlalu cepat sehingga membahayakan pengguna jalan yang ada di sekitarnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu analisis digital logika kombinasional. Pada pertama, prinsip gerbang logika OR, variable input. Jadi pada sistem ini ada dua sensor yang digunakan. Sensor A digunakan untuk mendeteksi KRL, sedangkan sensor B digunakan untuk mendeteksi kereta jarak jauh. Jadi kalau ada kereta mendekat, sensor akan aktif. Selanjutnya yaitu persamaan boolean. Sistem menggunakan gerbang logika OR dengan persamaan Y sama dengan A plus BY sama dengan A plus BY sama dengan A plus B. Dalam logika digital, tanda plus berarti OR bukan ditambah biasa. Jadi cukup salah satu sensor aktif maka output juga akan aktif. Selanjutnya yaitu analisa logikanya. Contohnya, kalau KRL datang, maka sensor A bernilai 1 dan palang langsung menutup. Kalau kereta jarak jauh datang, sensor B bernilai 1 dan palang juga menutup. Jika dua kereta datang bersamaan, kedua sensor sama-sama aktif dan palang tetap tertutup agar pengguna jalan tetap aman. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi inti dari logika OR ini adalah palang harus tetap tertutup selama masih ada minimal satu kereta yang terdeteksi oleh sensor. Selanjutnya yaitu analisis kegagalan finite state machine atau FSM. Jadi pada sistem ini masalah terjadi karena sistem hanya membaca kondisi saat itu saja dan tidak menyimpan kondisi sebelumnya atau state memory. Saat kereta satu sudah lewat, sensor A berubah menjadi 0 yang artinya jalur dianggap aman. Selanjutnya yaitu karena sistem tidak menyimpan informasi sebelumnya, palang langsung terbuka tanpa mengecek apakah masih ada kereta yang terdeteksi oleh sensor B. Padahal sensor B masih bernilai 1 yang berarti masih ada kereta lain yang mendekat. Akibatnya palang
terbuka terlalu cepat dan kondisi ini bisa menyebabkan kecelakaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa sistem finite state machine atau FSM masih belum bekerja dengan baik dalam mengatur perpindahan kondisi atau state pada palang pintu. Oke, selanjutnya adalah solusi dari studi tadi, yaitu implementasi memori atau flip-flop. Jadi solusi pertama itu menggunakan SR latch atau D flip-flop yang menggunakan elemen memori pada sistem palang pintu. Fungsinya itu sebagai menyimpan status bahaya meskipun salah satu kereta telah lewat. Logika sistem ini itu menggunakan palang hanya dapat terbuka jika seluruh sensor menunjukkan kondisi aman. Lalu kondisi amannya itu jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Hasilnya, sistem menjadi lebih stabil dan mampu mencegah palang terbuka terlalu cepat. Selanjutnya, solusi kedua yaitu redundansi dan logic gate. Jadi yang pertama itu penambahan gerbang N. Jadi digunakan untuk memastikan seluruh jalur benar-benar aman sebelum palang dibuka. Prinsip kerjanya, palang hanya akan terbuka jika kedua sensor keluar mendeteksi bahwa seluruh kereta telah melewati perlintasan. Logikanya seperti jika A sama dengan 1, maka sensor keluar, dan B sama dengan 1, maka sensor keluar. Hasilnya, sistem menjadi lebih aman karena mengurangi risiko palang terbuka saat masih ada kereta yang melintas. Lalu solusi yang ketiga yaitu desain file safe, yaitu prinsipnya menggunakan safety. Sistem harus memilih kondisi paling aman saat terjadi gangguan. Penggunaan gerbang NOT. Logika NOT diterapkan pada sensor daya untuk mendeteksi kegagalan sistem. Analisisnya, jika terjadi kehilangan daya atau kerusakan sensor, maka output logika otomatis dipaksa menjadi kondisi aman. Kondisi output jika 1, maka error sama dengan palang menutup sama dengan 1. Hasilnya, palang tetap tertutup saat terjadi error sehingga risiko kecelakaan dapat diminimalkan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kami menggunakan solusi yang pertama tadi, yang rangkaian logika yang berbasis SR latch atau flip-flop NOR yang memiliki fungsi memori. Bagian OR digunakan sebagai sensor kedatangan kereta, bagian N digunakan sebagai sensor bahwa kereta sudah lewat. Dua gerbang NOR yang saling terhubung membentuk SR latch untuk menyimpan kondisi palang. Cara kerjanya, saat kereta datang, input set aktif, sehingga lampu merah menyala, palang tertutup. Kondisi tetap tersimpan walaupun sensor sudah tidak aktif. Saat kereta selesai lewat, input reset aktif, sehingga lampu hijau menyala, palang terbuka kembali. Jadi inti rangkaian ini adalah membuat palang kereta bekerja otomatis dan tetap stabil karena memiliki memori penyimpanan kondisi. Selanjutnya untuk kesimpulan, sebelum itu perkenalkan, nama saya Dimas Satria dengan NPM akhir 266. Untuk kesimpulannya, yang pertama, sistem digital mampu meningkatkan akurasi dan mengurangi human error pada perlintasan kereta api. Yang kedua, penggunaan finite state machine atau FSM dan elemen-elemen memori sangat penting untuk mengatur sistem pada perlintasan multijalur. Yang ketiga, implementasi fail-safe sistem memastikan palang tetap dalam kondisi aman meskipun terjadi gangguan daya atau kerusakan sistem. Yang terakhir, dengan perencanaan sistem digital yang tepat, keselamatan pengguna jalan dapat ditingkatkan secara lebih optimal. Terima kasih.